Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita mau jalan ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi kita tidak di area komersil. Kita akan ada di area gudang kargonya. Gitu. Pagi ini cerah Bekasi. Saya berangkat dari Bekasi. Nanti saya akan jemput tim saya juga di Jakarta Timur. Lalu kita akan ke Tangerang. Baru kita ke bandara. Masuk di gang kecil ini nih, ceng, seru loh. Harus sambil lancang-lancang. Oke. Oh, makam sih. Oke, good. Kita terus ke depan. Ntar lagi kita sampai. Kita udah nyampe, tinggal nunggu orangnya keluar. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol di dalam mobil ya. Good morning. Hari ini tanggal 11 Januari, PSBB Jawa Bali pertama. Pak. Kita akan lihat situasi jalanan. Betul sekali. Nah, kita udah nyampe nih sama Pak Tono bareng nih. Tinggal kita jemput satu orang lagi ya Pak ya. Oh ya benar. Kita ke arah Tangerang, nanti kita mau ke bandara. Tapi kita ke bandaranya enggak ke area komersil Pak. Betul. Area pergudangan. Kita main di area kargo nih. Di belakang-belakangnya ini. Lancar ya tadi di sana Om ya? Lancar banget. Ya sendat paling cuma di lampu merah. Ya kalau overall mah ya segitu mah lancar. Tadi dari Ceger, Taman Mini ke Kemenaker di Gatot Subroto cuma 30 menit, nggak sampai 26 menit cuma. Ya. Nanti kita lihat jalan raya seperti apa. Kita udah di dalam tol Jor ini. Udah di dalam tol Jor. Sedikit mandek-mandek lah ya Pak ya. Ya, dikit-dikit lah. Biasa lah. Dan sepertinya walaupun PSBB yang pertama tetap aja ramai nih Pak. Tetap macet. Tetap macet ya Pak ya. Iya. Ini kita mau ngobrol ini Pak tentang ekspor impor nih Pak. Wah menarik nih. Menarik nih Pak, ekspor impor. Tapi kalau barang-barang e-commerce ya? barang-barang e-commerce, karena kita memang kan spesialisnya ngurusin yang barang-barang e-commerce Pak. Iya. Menurut Pak Tono nih gimana nih perkembangan ekspor impor di Indonesia nih sekarang nih Pak? Ya kita hitung sejak April 2017 dulu ya Om ya. Jadi April 2017 itu ada regulasi baru di mana yang dikenakan pajak adalah barang-barang yang non lartas ya, khususnya di bawah $75. Nah, jadi kalau misalnya kita belanja pakaian di bawah 10 piece, harganya di bawah $75, itu free tax masuk ke Indonesia. Sekarang udah $75 apa $50 ya, saya lupa. Perasaan ada update-nya itu ya. Itu ada update-nya lagi di tahun 2020. Oh, yang 2020-nya ya. Berlaku 2020. Itu khusus pakaian fashion untuk melindungi UKM di Indonesia. Itu berapapun value-nya mulai dikenakan pajak, PPN, kemudian PPH, terus kemudian biaya masuk. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belanja pakaian dari e-commerce di luar, itu kalau kita punya NBWP itu totalnya bisa kena PPN 10%,
biasanya 20% ya? 20%. Kalau yang nggak punya NPWP ya? Makanya wajib nih kita punya NPWP nih. Iya. Nah, terus masa-masa pandemi ini e-commerce ya, khususnya e-commerce lokal ya bagus gitu. Terus e-commerce luar juga, barang-barang masuk ke Indonesia juga masih cukup lumayan bagus, walaupun sekarang sudah berlaku peraturan pajak yang baru ya. Iya. Peraturan biaya masuk, terus pajak PPN-nya dan PPh-nya gitu. Ya mudah-mudahan nanti industri dalam negeri makin bagus ya, Betul, Pak. UKM ya. Betul. Dan sekarang ini kita juga akan berharap barang-barang yang ada di Indonesia khusus e-commerce bisa diekspor. Amin. Gitu. Emang kalau problem terbesar itu adalah UMKM ini distribusi penjualannya yang menuju ke ekspor ya Pak. Betul. Memang harus disupport gitu ya. Betul. Pengetahuan teman-teman tentang UMKM tentang ekspor juga kan banyak yang nggak tahu Pak. Betul. Jadi perlu banyak edukasi, perlu banyak pengetahuan tentang ekspor. Simpelnya gimana sih Pak kalau buat teman-teman UMKM nih? Karena kan tidak semua UMKM ini mengerti tentang ekspor Pak. Iya, kan Ya. banyak pemain-pemain e-commerce besar itu yang memang dia tuh pasarannya misalnya barang-barang Indonesia yang dijual di katakanlah di Korea, katakanlah di China gitu, katakanlah di negara-negara lain gitu. Memang kalau kesulitan ya tinggal bergabung saja dengan pemain-pemain besar dulu ya, untuk main retail dari yang kecil-kecil ya. Betul. Dari situ aja kita mulai yang mudahnya lah ya, karena mereka sendiri kan pemain-pemain e-commerce besar itu sudah paham regulasi di masing-masing custom tiap-tiap negara, aturannya seperti apa gitu kan. Karena tiap-tiap negara itu kan pasti unik-unik nih regulasi customnya. Betul, betul. Seperti di Indonesia itu ya punya regulasi sendiri ya. Gitu. Ya bergabung dengan e-commerce besar itu step pertama aja. Kalau e-commerce yang ada di Indonesia ini kayak yang marketplace-nya ya, yang udah bisa ekspor itu seperti beberapa itu yang barang Indonesia yang bisa keluar itu e-commerce yang mana ya, Bapak tahu nggak? Oh iya, salah satunya Shopee. Shopee ya. Ya. Shopee itu sepengetahuan saya itu ada barang-barang kita tuh yang diekspor katakanlah misalnya ke Korea dari barang-barang retail yang ada di sini, kemudian diperdagangkan di sana dan akhirnya kita bisa ekspor. Ya, berarti barang orang retail, berarti teman-teman UMKM kan rata-rata pasti kebanyakan mainnya retail lah ya. Iya. Retail. Berarti bisa dong main di Shopee untuk eksporin barang-barangnya dong ya. Betul, betul. Wah, Shopee harus kontak kita. Ya, mudah-mudahan pemain-pemain e-commerce kita yang lain ya, yang ada di Indonesia yang cukup besar lainnya, mudah-mudahan udah mulai melirik lebih jauh lagi pasar luar negeri ya. Betul. Ya karena ujung-ujungnya ya kalau kita pengen pendapatan yang lebih ya kita harus bisa ekspor dong. Ya. Betul. Ini kemarin juga ada fenomena menarik ini ya. Apa itu? Kebetulan kita sering diskusi dengan UKM bergerak di bidang arang batok ya. Batok ya, arang Ya, batok ya. Iya, arang batok. Itu buat apa itu Pak yang menariknya buat diekspor? Nah, itulah yang menariknya. Oh. Jadi belakangan ini seperti supply dan demandnya itu, khususnya supply bahan baku batok kelapanya itu harganya mulai bagus, tinggi ya, karena permintaan bahan baku ini cukup tinggi karena dia kan bisa diekspor dalam bentuk briket. Briket? Ya, arang briket. Arang briket ya? Ada juga yang diekspor dalam bentuk ya arang batok biasa. Arang batok biasa. Nah, permintaan di pemain luar itu cukup bagus sehingga sampai di daerah-daerah sendiri sekarang sudah mulai banyak nih yang bikin arang batok
Jadi di daerah-daerah seperti di sekitar Jakarta, Jabodetabek itu memang jadi primadona, harganya jadi cukup lumayan mahal bahan bakunya sampai arang batoknya sendiri ya. Apalagi kemarin menjelang akhir tahun ya, wah orang ramai bikin barbeque dan segala macam, wah itu jadi rebutan ya. Gitu ya. Artinya peluang ekspornya itu sangat bagus, sangat bagus. Berarti mereka kalau ekspor arang ini jalurnya laut ya Pak ya? Laut karena jumlahnya cukup besar. Gitu. Menarik. Kalau yang e-commerce jalurnya bandara. Itu. Kebanyakannya ya, Iya. karena retail ya. Karena memang arang batok itu hasil produksinya banyak ya. Betul Pak. Banyak dalam artian gini, selain arang batoknya sendiri, ada hasil liquid smoke-nya gitu. Jadi dari asapnya itu disuling, dan ini kan bisa jadi biopestisida gitu ya. Bisa apa namanya, pengawet makanan yang sehat gitu ya. Oh gitu. Terus kemudian sisa-sisa dari pada saat pengayakan yang masih ada serabut kelapanya itu bisa dijadikan kokopit sebagai media tanam. Oh iya. Terus abu-abu arang batok yang setelah diayak itu bisa dimanfaatkan juga untuk sama media tanam, untuk pupuk. Dan sekarang kan orang lagi happening nih ya, hobi-hobi tanaman ya. Iya, hobi tanaman lagi happening sekarang. Dan itu kalau dari batok kelapa itu debunya, abu batok kelapanya itu sama kokopitnya itu nutrisinya tinggi, memang bagus buat tanaman. Oh gitu. Jadi selain menghasilkan batok kelapa, menghasilkan asap cair sebagai biopestisidanya, terus kemudian menghasilkan kokopit, arang batok kelapa yang halusnya itu buat media tanam juga. Jadi semuanya kepakai ya, limbahnya hampir nggak ada ya. Betul. Ini walaupun PSBB tetap merayap Pak. Iya nih, lebih Betul. lumayan parah ini. Seperti hari-hari normal ini. Ini kita merayap cuma rata-rata 30 km, 20 km per jam ini. Dan banyak stucknya dia. Nah, kita ini mau ke bandara karena ada request untuk sistem pengelolaan HS code Pak ya. Iya. Nah, karena buat teman-teman tahu nih, kalau buat ekspor impor itu ada menggunakan kode HS code. Itu setiap negara mungkin punya HS code-nya masing-masing ya Pak ya. Ya, kalau HS code biasanya standar ya. Standar ya Pak. Internasionalnya. Karena standar, oh ya, menggunakan standar internasional gitu. Cuma kan kendalanya kalau e-commerce itu kan itemnya banyak. Betul. Jadi kalau nggak menggunakan sistem atau menggunakan engine, operatornya kasihan. Ya, karena Pusing. contohnya seperti ini, fashion tuh mengelompokkan fashion itu banyak sekali gitu kan. Ya. Ataupun komputer gitu, elektronik gitu ya, elektronik banyak banget itu pengelompokannya tuh, dan kodenya banyak. Apalagi ya, aksesoris ya Pak ya, mainan anak seperti itu. Jadi supaya operator untuk mengelola HS code ini harus benar, karena kalau nggak benar itu komunikasi datanya rata-rata akan di-reject dan berpengaruh di pajak ya Pak ya. Betul, kita nanti takutnya dibilang berbuat curang ya, tidak Iya. melaporkan apa yang kita kirimkan tidak sesuai dengan barang dengan HS code yang kita submit ya. Jadi ini harus benar-benar tepat ya HS code-nya ya. Nah, kita mau memfasilitasi salah satu perusahaan ekspor impor untuk pengelolaan HS code-nya biar lebih cepat, biar operatornya juga mengerjakan data yang begitu banyak lebih cepat gitu ya Pak ya. Betul, jadi nanti dia tinggal cemplungin data barang itemnya apa saja, terus kemudian nanti dari mesin itu langsung bisa mengisi HS code-nya, kemudian dikelompokkan, jadi nanti proses ekspor maupun impornya jadi lebih mudah. Betul, makanya nanti kita ke bandaranya tidak di area komersil tapi di area kargo. Ya. Bapak mau ngirim ayam, banyak ayam tuh sebelah. Oh iya nih. Ngantuk ayamnya tidur.
Oke teman-teman ya, nanti kita lanjut kalau kita udah mendekati ini nih Tangerang nih ya. Kita ke Tangerang dulu, jemput teman kita satu lagi. Dia programmer handal gitu. Badannya besar, jadi yang diprogramnya lebih besar, Android sama iOS. Ya, dia spesialis bahasa Java ya Pak ya. Ya. Sama Arduino juga ya. Arduino. Ya. Tuh. Ya udah, nanti kita udah mendekati lokasinya Iqbal namanya, kita sambung. Ini kita menikmati kecepatan 20-30 km per jam di Jor. Kita udah nyampe nih tempat orangnya nih. Kita nunggu orangnya masuk dalam mobil. Kita lagi orangnya datang. 1, 2, 3, jeng 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 jeng. Awas, dia makan space tuh. Ini bisa cerita pengalaman tentang COVID nih. Nih orang yang baru sembuh dari COVID. Katanya nggak bisa cium makanan 40 hari. Tapi kena COVID badan gendut kayak. Iya justru kan makannya harus bagus. Oh iya, harus bagus dong ya. Makanya itu. Gini nih. Nah, aduh, ini dia yang namanya Iqbal nih. Oh iya. Dia jagoan ini nih, bahasa Java nih. Bahasa Java. Jadi kalau ngomong sama dia pakai bahasa Java aja. Jadi kita langsung ke bandara ya. Iya. Langsung bandara. Oke, kita capcus bandara. Kita mau main-main di area kargo. Gitu. Sehat ya Bal ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman kita lanjut nanti pas mau mendekati di daerah bandara ya. Sekarang kita mau ngebut dulu. Mana kita? Kalau mau ke itu TF tol. Nanti pakai itu aja. Oh iya benar, tinggal terus aja. Terus aja ya, kita udah nyampe di bandara. Ini kita mau ke lokasinya Suwarna nih. Suwarna. Suwarna. Ini area Dekat lapangan gudang-gudang golf. semua ini. Sebelah kirinya lapangan golf. Ya. Wah bahaya juga tuh main golf di pesawat. Ntar pas lagi mukul kena ini lagi. Helikopter yang lagi terbang. Pesawat Sriwijaya itu yang pertama saya udah nyangka jatuh itu udah. Kamu kan hilang itu. Dan jatuhnya pasti ini nukik, aku kan nukik apa namanya? Tiba-tiba. Udah nggak bisa gliding lagi ya. Iya. Yakin. Wah banyak nih. Oh ada ini juga ya di bandara. Di ini ada spa and lodge. Apa tuh Pak? Kira-kira mesin failer apa ya? Ya, Pas stalling Pak. itu belum ketahuan semua itu. Nanti stall dia Pak. Ya walau-walam lah belum ada penjelasan yang akurat. Dan kita Yang belum ketemu soalnya. yang ini yang Black Box semua. yang kita kan nggak bisa mendahuluin KNKT. Jangan kira-kira pasti itulah antara dua itu. Failer atau Ya, sebenarnya kalau yang kamu berkomunikasi sebelum hilang pasti tahu lah. Kan dia kan pasti melaporkan. iya, Kejadian. dia ngelaporin, dia katanya terakhir-terakhiran dia mau naik ke ketinggian berapa gitu Ah. loh Bang. Oke, kita udah nyampe. Ya, terus tiba-tiba dia kok ke arah yang nggak seharusnya dia ini belok gitu. Oke. Tiba-tiba hilang kontak gitu. Kita sampai di situ. Kita Kan sini makan-makan enak ya. Ada yang ulang tahun.